Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardu amma ba'du. Sahabat sejati yang Allah muliakan, teriring doa dan salam semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat lahir dan batin, tidak kurang satu apa. Amin, amin ya robbal alamin. Kita sering mendengar ungkapan yang mengatakan bahwa hidup adalah panggung sandiwara, hidup seperti sinetron dan lain sebagainya. Kadang ungkapan ini menjadikan kita sedikit lalai untuk memaknai hidup yang sebenarnya. Hidup bukanlah panggung sandiwara. Kehidupan kita bukanlah sinetron. Kita hidup dalam realitas yang nyata. Kenapa demikian? Karena ketika kita memaknai hidup sebagai sandiwara, maka kita tahu sandiwara itu semuanya penuh kepura-puraan. Kalau ada orang yang rajin ke masjid, itu pura-pura rajin ke masjid. Ketika di sinetron itu ada orang yang baik, itu bukan baik sebenarnya tapi disetting untuk kelihatan baik. Kemudian ketika ada orang dalam sinetron atau sandiwara itu sering berderma, itu pun bukan dari hati yang sebenarnya. Kemudian ketika ada orang yang soleh, yang berpakaian gamis, yang bersorban dan lain sebagainya, di sinetron itu hanya peran yang disetting, bukan yang sebenarnya. Bayangkan kalau kehidupan kita kemudian diduplikasikan dari kehidupan atau dari cerita di sandiwara atau di sinetron. Kita tidak mungkin hanya sholat bohong-bohongan. Kita hanya tidak mungkin kalau kemudian sedekah kita hanya ingin dipuji orang. Kita tidak bisa kemudian pakaian kita hanya untuk mengelabui orang. Karena sekali lagi kehidupan kita adalah kehidupan yang nyata, realitas yang nyata, yang tidak boleh berpura-pura. Kalau kita sholat, maka sholatnya itu yang harus sebenarnya, bukan sosolatan. Kalau kita berinfak, itu infak yang sebenarnya, yang didasari dari ketulusan dan kesadaran bahwa ada rezeki orang lain di kita, bukan iinfakan. Kemudian kalau kita kemudian berpakaian, memang itu yang seharusnya kita lakukan. Kita harus berpakaian yang baik, yang bersih, dan mencerminkan kepribadian kita. Itu pun bukan hanya ingin tampil bagus, ingin dipuji orang dan lain sebagainya. Sandiwara sinetron berbeda dengan kehidupan kita dalam dunia nyata. Makanya kita tidak boleh mengadopsi secara frontal bahwa kehidupan kita ini sebagai panggung sandiwara, tidak. Karena ketika di sandiwara itu, di sinetron itu, orang yang hanya sosolatan, yang hanya hahajian, yang hanya sesedekahan, yang hanya alim-aliman, itu nanti sorganya dapatnya sosorgaan, bukan sorga beneran. Sementara yang kita harapkan dari kehidupan dunia ini adalah kalau kelak nanti kita ditakdirkan masuk sorga, itu sorganya sorga yang bener, sorga yang Allah janjikan. Syaratnya tadi, sholat kita juga sholat yang benar, sedekah kita juga sedekah yang benar, zakat kita zakat yang benar, haji kita juga haji yang benar. Ketika kita menolong sesama pun dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa pamer, tanpa ria dan lain sebagainya. Jadi itu satu, bahwa hidup kita bukanlah sandiwara, hidup kita adalah realita. Kemudian hal yang kedua yang dapat kita tapakuri adalah bahwa ada ungkapan hidup ini perjuangan, hidup ini medan pertempuran dan lain sebagainya. Ketika kemudian kita mencerna ungkapan ini secara apa adanya,
maka kita tahu di medan pertempuran, di medan peperangan itu hanya ada musuh. Ketika kita memaknai hidup sebagai medan pertempuran, medan peperangan, maka sangat boleh jadi kita akan memaknai orang yang berbeda pendapat dengan kita itu sebagai musuh yang harus dikalahkan. Ketika ada orang yang berseberangan paham dengan kita, itu adalah musuh yang harus kita taklukkan. Kemudian ketika ada orang yang berbeda jalan dengan kita, kita anggap itu yang harus dibinasakan dan lain sebagainya. Karena itulah pilihan yang ada dalam pertempuran dan medan perang. Ketika kita tidak mengalahkan musuh kita, maka kita yang akan dikalahkan. Ketika kita tidak bisa menaklukkan orang lain, maka kita yang akan ditaklukkan. Seperti itu konsep berpikir bahwa hidup ini sebagai peperangan, sebagai medan peperangan, sebagai medan pertempuran, kemudian men-trigger kita, mendorong kita untuk memperlakukan orang lain sebagai musuh kita, dan itu tidak benar. Hidup kita adalah untuk kemudian kita sebagai makhluk yang ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah, artinya kita bisa menjadi pemimpin, menjadi orang yang memberikan teladan, yang bisa bekerja sama dengan orang lain, yang bisa hidup berdampingan dengan sesama. Karena sebagai makhluk sosial kita butuh orang lain. Sekarang ini sangat nyata, sangat jelas di hadapan kita bagaimana kemudian ketika sebagian kita didera sakit, kita tidak bisa berdaya, kita tidak bisa apa-apa, dan saat itulah kita benar-benar membutuhkan orang lain. Bagaimana kalau kemudian sebelumnya kita memperlakukan orang lain sebagai musuh kita? Bagaimana kalau kemudian sebelumnya kita memperlakukan orang lain sebagai tantangan, sebagai rintangan yang harus kita hilangkan dan harus kita enyahkan? Mungkin orang lain pun akan memperlakukan kita seperti itu. Mereka akan memperlakukan kita sebagai musuh mereka yang harus dihancurkan, dan itu tidak akan membuat hidup kita nyaman. Kita akan bisa menjalani kehidupan ini dengan nyaman ketika kita memperlakukan orang lain sebagai partner kita, sebagai mitra kita, sebagai sahabat kita, sebagai teman kita, sebagai trigger bagi kita untuk bersama-sama menuju dan melakukan kebaikan. Itu jauh lebih nyaman, itu jauh lebih elegan bagi kita daripada kemudian kita memaknai hidup ini sebagai peperangan, memaknai orang lain sebagai musuh, melihat orang lain sebagai lawan yang harus ditaklukkan. Selamanya kita tidak akan pernah mendapatkan ketenangan selama kita masih berpikir bahwa orang lain yang berbeda dengan kita itu musuh, yang berseberangan dengan kita itu lawan, yang berseberangan dengan kita itu adalah orang-orang yang harus kita pinggirkan atau kita singkirkan. Tidak. Dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, akan selalu tidak tenang selama kita masih berprinsip seperti itu. Sebaliknya, ketika kita kemudian memperlakukan orang lain sebagai partner kita, sebagai mitra kita, sebagai sahabat kita, dimanapun kita tinggal, insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan mendapatkan kedamaian, dan kita akan mendapatkan hal yang jauh lebih baik daripada sekedar kita memperlakukan orang lain sebagai lawan dan musuh kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ada banyak orang yang memaknai hidup ini hanya senda gurau. Itu pun kadang melalaikan kita. Senda gurau kadang membuat kita lalai bahwa hidup ini ada batasnya. Usia kita itu bukan tanpa akhir. Waktu kita dunia ini ada dan bahkan sangat sempit, sangat pendek sekali. Kalau kemudian kita memaknai hidup itu sebagai senda gurau belaka, maka akan sangat mungkin banyak momen-momen berharga yang harusnya kita jadikan sebagai ladang ibadah, ladang amal kita, kemudian kita sia-siakan hanya karena kita lebih senang bercanda, lebih senang bergurau, lebih senang kemudian kita menghabiskan hidup kita untuk sesuatu yang sia-sia, yang poya-poya, seolah-olah kita hanya sedang melakoni kehidupan ini dengan dunia yang
fantasi yang membuat orang tertawa, yang membuat orang terpingkal-pingkal, sementara kita gagal menyadari bahwa jatah kita, usia kita, umur kita semakin hari semakin berkurang, semakin menyempit. Kemudian hingga pada akhirnya sangat mungkin kita akan menyesal ketika kita menyadari bahwa usia yang selama ini kita habiskan, umur yang selama ini kita sia-siakan, pada akhirnya harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup bukanlah senda gurau, hidup adalah amanah. Apapun yang kita emban, apapun ladang pekerjaan kita, apapun kedudukan kita, dimanapun kita berada, dimana apapun posisi kita, semuanya amanah. Di keluarga kita diamanahi anak istri, di lingkungan kita diamanahi sebagai warga, dalam konteks negara pun kita diamanahi untuk menjadi rakyat dan orang yang bisa berkontribusi bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, bahkan bagi negara kita. Jadi jangan sia-siakan kemudian waktu kita di dunia ini yang sangat terbatas hanya untuk bersenda gurau. Lalu bagaimana kemudian kita seharusnya memaknai hidup? Tadi saya sudah sampaikan bahwa hidup adalah amanah dan kita bisa memaknai hidup sebagai pengabdian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah artinya kita mengabdi kepada Allah. Kita mendedikasikan seluruh hidup kita, apapun yang kita lakukan dengan niat ibadah. Ketika kita bekerja, di situ ada nilai pahala, ada nilai ibadah. Ketika kemudian kita hanya mengejar gaji, mengejar overtime, mengejar mengumpulkan uang yang banyak, tapi kita lupa bahwa di antara gaji kita, di antara lemburan kita itu ada uang yang akan kita berikan nafkah, yang akan berikan ke keluarga sebagai nafkah, tapi ada uang yang haram atau subhat sekalipun, maka itu akan menjadi bara api yang akan dimintakan pertanggungjawabannya kelak di hadapan Rabbul Izzati. Kemudian ketika kita yang berprofesi sebagai pendidik, maka jadilah guru, jadinya pengajar yang mendedikasikan pelajaran dan pengajarannya sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Sebagai pejabat jabatan kita pun adalah amanah yang bisa kita abdikan untuk mendapatkan ridha Allah. Ketika seseorang berkuasa, ketika kita berkuasa, kekuasaan pun adalah sebuah amanah yang bisa kita abdikan untuk kemaslahatan rakyat dan masyarakat, untuk kemudian kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Selama kita bisa memaknai hidup sebagai pengabdian, insya Allah damai hidup kita akan tercipta. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.